warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Psikologi Orang Dewasa. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Di sini saya Yeni Kurniati selaku moderator pada kesempatan kali ini dan 3 rekan saya yaitu Damar Tutur Wijaksono, Vita Apriani, dan Pratiwi. Baiklah, langsung saja kita simak video dari rekan-rekan saya. Penyesuaian diri hilangnya pasangan. Penyesuaian diri hilangnya pasangan adalah proses penerimaan diri terhadap apapun yang telah terjadi pada dirinya dan menyesuaikan diri terhadap situasi dan kondisi karena telah kehilangan sebuah pasangannya. Kehilangan pasangan hidup disebabkan oleh dua hal, yaitu perceraian atau kematian pada masa lansia ini. Dan juga pada masa lansia, kematian pasangan merupakan faktor teratas penyebab stres dan depresi. Ada berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap hilangnya pasangan, yaitu yang pertama, tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Daripada berlarut-larut terhadap kesedihan, lebih baik individu mencari hal-hal positif yang bisa berguna baginya dan mungkin bagi pasangan yang telah kehilangan tersebut. Lalu yang kedua, menerimanya dengan ikhlas. Karena dengan menerima dengan ikhlas akan melapangkan dada kita, dada individu tersebut. Yang ketiga, tetapkan rencana tujuan ke depan. Hal ini berguna agar kita tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan mempunyai rencana untuk ke depan supaya kita bisa melupakan rasa kehilangan tersebut. Dan yang keempat, ada alihkan semua kesedihan pada kegiatan sosial. Pada masa lansia, kegiatan sosial memang sudah hal yang selalu dilakukan. Oleh sebab itu, alihkan semua kesedihan pada kegiatan yang bersifat sosial. Lalu, masalah penyesuaian diri bagi pria. Masalah penyesuaian diri bagi pria ada dua, yaitu yang pertama ada kesepian. Pria yang kesepian cenderung susah untuk menyesuaikan diri, apalagi pria yang belum menikah atau belum berpasangan. Dalam penyesuaian diri, pria membutuhkan pasangannya. Apabila tidak ada pasangannya, maka pria tersebut akan kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, apalagi lingkungan yang baru. Yang kedua, pensiun. Pria yang telah pensiun akan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena ia merasa lingkungan yang ia tempati bersifat monoton. Karena pada masa lalu, individu pria tersebut bekerja dan memiliki banyak sekali kegiatan yang berakibat setelah dia pensiun maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Yang ketiga ada menyusutnya kegiatan dan merasa tidak siap hidup sendiri. Hal ini dikarenakan kehilangan pasangan atau tidak ada pasangan. Selanjutnya, masalah penyesuaian diri pada perempuan. Masalah penyesuaian diri pada perempuan ada 3. Yang pertama ada perempuan cenderung bersifat insecure atau cemas, tidak mampu, dan tidak percaya diri. Perempuan yang memiliki sifat insecure ini akan sangat sulit untuk menyesuaikan dirinya, baik di lingkungan maupun dimanapun. Karena pada dasarnya perempuan yang bersifat insecure ini, mereka tidak yakin pada diri mereka sendiri dan selalu cemas akan hal-hal yang akan terjadi. Oleh sebab itu, mereka tidak akan maju dan tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri dimanapun mereka berada. Dan yang kedua, tidak bisa melihat realita. Perempuan kerap sekali berekspektasi. Hal ini banyak sekali ekspektasi yang ia buat di pikirannya. Apabila tidak terwujud, maka perempuan akan merasa
sulit untuk menyesuaikan diri. Sebagai contoh, ia perempuan sering kali berekspektasi mengenai penyesuaian dirinya kelak dimanapun ia berada. Lalu pada saat realitanya tidak sama dengan hasil ekspektasi. Oleh sebab itu, perempuan akan merasa cenderung acuh tak acuh terhadap penyesuaian diri. Yang ketiga, egois. Perempuan yang egois akan sulit menyesuaikan diri pada lingkungannya atau pada manapun. Sebagai contoh, perempuan yang egois ketika berinteraksi dengan tetangga satu sama lain dan sifat egoisnya muncul, maka perempuan tersebut akan lama-kelamaan dijauhi oleh tetangganya karena tetangganya merasa tidak nyaman berada di sekitarnya. Oleh karena itu, perempuan yang bersifat egois ini cenderung sulit untuk menyesuaikan diri, terlebih lagi pada lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkawinan pada usia lanjut, perbedaan usia dalam pernikahan kembali, dan masalah penyesuaian diri dalam pernikahan kembali. Yang pertama yaitu pernikahan lanjut usia. Pernikahan lanjut usia adalah pernikahan yang dilakukan orang-orang yang umurnya berkisar 45 tahun ke atas. Lansia ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan kehidupan seksual. Yang kedua yaitu sebenarnya menikah di usia lanjut atau 70-an tahun tidak masalah kalau kondisi yang diharapkan dari kondisi pernikahan tersebut bisa dilewati dengan baik. Jadi ada teman hidup, apalagi kalau pasangan itu beda usianya tidak terlalu jauh. Jadi tidak ada masalah. Usia setara akan bisa saling mengisi satu sama lain. Pertimbangan lainnya, pasangan itu lebih baik menikah bukan semata karena seks, tetapi lebih kepada mencoba mengisi di hari tua. Selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tentang pernikahan lanjut usia mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Di dalamnya dampak positif menikah usia lanjut yaitu matangnya dalam mengasuh anak, matangnya dalam berhubungan seksual. Selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Dampak negatif dalam pernikahan lanjut usia antara lain keadaan fisik menurun, gairah dalam berhubungan seksual menurun, masalah kesehatan, kemungkinan memperoleh anak sangat kecil, dan juga permasalahan dalam berkomunikasi. Sehingga pada usia lanjut ini mempunyai masalah penyesuaian diri dengan pasangan barunya, masalah fisik, dan permasalahan dalam berkomunikasi. Materi yang terakhir adalah penyesuaian diri hidup sendiri pada orang lanjut usia. Banyak juga lansia yang menjalankan kehidupannya secara mandiri tanpa adanya keluarga ataupun tanpa ada pasangan karena pasangannya ini sudah meninggal terlebih dahulu. Perasaan sendiri yang dialami dalam kesendirian pada lansia dan sifat regresi seperti menangis, mengurung diri, atau mengumpulkan barang-barang yang tidak berguna merupakan cerminan konsep diri yang menunjukkan bahwa lansia ini merasa tidak berguna lagi. Hal seperti inilah yang kita namakan dengan adanya konsep diri negatif pada lansia. Sedangkan jika lansia tersebut memiliki konsep diri yang positif, maka lansia akan mampu menerima perubahan yang ada di hidupnya ini, bisa menjalankan kehidupannya secara mandiri, dan dalam kehidupannya pun mereka akan mengisi dengan berbagai kegiatan yang positif, sehingga mereka tidak akan kesepian ketika mereka hidup sendiri di dalam kehidupan hidup bersama pada orang lanjut usia. Lansia yang umumnya hidup bersama akan memiliki kedekatan dengan pasangannya ataupun keluarganya. Hal inilah yang menjadikan sumber dukungan emosional pada lansia. Dukungan sosial pun dapat mereka terima dari pihak-pihak tersebut, sehingga berpengaruh terhadap kualitas hidup lansia tersebut. Integrasi sosial memungkinkan lansia untuk memperoleh perasaan memiliki suatu kelompok yang memungkinkan mereka pun membagikan minat, perhatian, serta melakukan kegiatan yang positif secara bersama-sama. Dengan hidup bersama ini pun membuat lansia cenderung tidak akan merasakan kesepian pada masanya itu. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.